Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya membahas tentang pengantar mengenai epistemologi Islam. Dalam filsafat Islam, dalam hal ini dirujuk pada Murtada Mutahari. Pembahasan pertama setelah pengantar epistemologi Islam adalah mengenai instrumen pengetahuan atau alat-alat pengetahuan. Salah satu perdebatan yang mendasar dalam epistemologi termasuk di dunia Islam ialah apa instrumen pengetahuan? Apakah indera saja? Mengingat itu sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. Ataukah ada hal yang lain yang menjadi instrumen pengetahuan? Seperti akal misalnya. Panca indera tidak bisa diabaikan sebagai salah satu alat pengetahuan. Kita misalnya diberikan mata untuk bisa mengetahui sesuatu yang besar, kecil, jauh, dekat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita diberikan lidah untuk mengetahui rasa, manis, pahit, atau kecut, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita diberikan telinga untuk bisa mengetahui suara, baik tinggi, rendah, nyaring, serak, fals, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita diberikan hidung untuk dapat mengetahui bau, harum, busuk, anyir, amis, dan lain sebagainya. Serta kita diberikan sentuhan, kasar, lembut, kering, basah, dan lain sebagainya. Akal berfungsi bisa membedakan sesuatu satu dengan yang lainnya, yang disebut dengan tazkiyah atau pemilahan. Juga memiliki kemampuan menguraikan segala sesuatu yang disebut dengan tahlil atau penguraian. Kemudian akal mempunyai kemampuan segala yang kita pilih dan disusun disebut sebagai tarkib atau penyusunan. Dan yang paling penting ialah pelepasan, di mana dari situlah manusia bisa mengabstraksikan apa yang diketahui, yakni disebut sebagai tajrid atau ekstrasi. Ekstrasi atau pengeluaran tersebut sesuatu yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Sebab dari sinilah manusia bisa mengabstraksikan sesuatu. Contoh misalnya warna putih. Hal merujuk pada indrawi, maka ketika kita menyebut warna putih, kita tidak bisa akan mungkin mengatakan warna putih tanpa memiliki bendanya. Apakah putih pada tembok, putih pada kertas, ataukah putih pada baju. Namun melalui tajrid, manusia bisa mengabstraksikan atau melepaskan warna putih dari benda-benda yang ada di dalamnya, yang disimbolkan menjadi warna putih. Inilah menjadi salah satu fungsi yang paling mendasar yang ada di dalam akal sebagai alat pengetahuan. Nah, Al-Quran menjadi salah satu rujukan bagi umat Islam sebagaimana tertuang dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu gitu. Kamu tidak mengetahui apa-apa, lalu Dia memberikan kamu pendengaran dan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dalam ayat ini ada persoalan penting yang dibahas. Manusia tidak memiliki pengetahuan. Dalam filsafat pengetahuan ada salah satu aliran atau salah satu mazhab yang meyakini bahwa saat manusia lahir di muka bumi, dia sudah memiliki semacam pengetahuan. Dalam filsafat Yunani klasik misalnya, seorang Plato ia mengatakan bahwa manusia lahir tidak dalam bentuk kosong, tetapi dia lahir sudah memiliki bentuk pengetahuan yang sudah dia peroleh di dunia atau disebut dengan ide. Ketika roh berada dalam dunia ide, dia sudah memiliki segala
pengetahuan yang ada di dunia tersebut. Namun ketika roh diturunkan ke bumi dan masuk ke jasad manusia, dia lalu kemudian melupakan segala pengetahuan-pengetahuan itu. Lalu sering berjalannya waktu, setiap ia mempelajari sesuatu dia mengingat sesuatu yang sudah dia pelajari di dunia ini. Itu kenapa pengetahuan disebut sebagai recollection atau pengingatkan kembali. Posisi filsafat Islam hal ini merujuk pada ayat tadi bahwa manusia tidak memiliki semacam recollection. Ayat tersebut mengatakan bahwa indera sebagai alat atau instrumen pengetahuan. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah kenapa disebutkan hanya pendengaran dan penglihatan? Sebab dibandingkan dengan indera yang lainnya pada manusia, kontribusi paling besar pengetahuan manusia terutama apa yang dilihat dan apa yang didengar. Inilah sebagaimana pernyataan Ibnu Sina. Sekiranya kita membuat list kata-kata pengetahuan-pengetahuan kita kita peroleh berdasarkan klasifikasi indera-inderanya, maka penglihatan dan pendengar jauh akan lebih banyak daripada penciuman, peraba dan perasa pada lidah. Lalu pertanyaan kenapa pada ayat tersebut selanjutnya dan hati? Apakah hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak mendukung posisi akal sebagai instrumen pengetahuan? Dalam konteks ayat tersebut, hati yang dimaksud bukanlah sebagai organ tubuh yang dimiliki manusia. Hati dalam hal ini yang dimaksud adalah afidah dalam akhir ayat tersebut adalah sebagai sumber pengetahuan, sehingga yang dimaksud dengan hati di situ adalah pada dasarnya adalah jiwa gitu atau akal. Ayat ini menunjukkan baik indera sebagai instrumen maupun akal sebagai instrumen adalah dua-duanya diakui dalam filsafat Islam merujuk pada ayat tersebut. Kenapa di akhir ayat tersebut ditambahkan agar kamu bersyukur? Apakah kaitannya? Apa relasinya syukur dengan penjelasan ayat tadi? Bukankah kalau kita pikir Allah sendiri menyebut dirinya yang maha bersyukur? Apakah Allah mensyukuri dirinya sendiri? Hal ini dalam konteks menghargai, bukan mensyukuri dirinya sendiri. Tetapi sebagaimana Allah menghargai hambanya. Konteks syukur dalam manusia itu berbeda dengan syukur yang diartikan bukan berarti misalnya manusia mengekspresikan subhanallah ya, sesuatu banget atau subhanallah sekali banget ya gitu. Syukur diartikan bagaimana menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks pengetahuan, bagaimana mata, lidah, peraba dan sebagainya itu digunakan semaksimal mungkin untuk sesuatu yang ditujukan itu. Oleh karena itu dalam penciptaannya, bagaimana mata digunakan untuk mengetahui semampunya segala sesuatu yang bermanfaat. Begitu juga dengan pendengaran untuk lebih memanfaatkan mendengar hal-hal yang baik-baik dan semacamnya. Itu kenapa Allah dalam beberapa ayat mengingatkan manusia untuk mempelajari alam semesta, jagat raya ini, dan itu adalah salah satu bentuk ekspresi syukur. Kembali ke masalah hati tadi, tentu sebagian kita berpikir apakah hati dalam Islam hanya dikaitkan dengan akal sebagaimana instrumen berpikir. Kalau memang iya, kenapa ada semacam peringatan kepada manusia untuk melakukan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa yang katanya dikaitkan dengan penyucian hati.
memang ada sedikit perdebatan ketika berbicara dalam konteks ilmu irfan. Hati dalam hal ini bukan digambarkan sebagai akal, tapi memang sebagai qalbu, yang yakni instrumen manusia untuk mengetahui pengetahuan irfani. Dalam hal ini lebih dekat dengan pengetahuan intuitif. Jalaluddin Rumi memberikan suatu analogi. Suatu ketika sang raja ingin menilai siapa yang lebih tinggi peradabannya, ia mengundang dua orang seniman A dan seniman B misalnya. Keduanya diberikan satu tempat dalam ruangan yang sama saling berhadapan, tapi kemudian ditutup dengan satu tirai yang membuat satu dengan yang lainnya tidak saling meniru. Sementara seniman si A membuat lukisan yang begitu indah. Seniman B entah melakukan apa, dia hanya terlihat melap atau mengusap sesuatu. Sampai kemudian batas waktu yang ditentukan, ketika tirai tersimak, seniman A terlihat memiliki sebuah lukisan yang sangat indah, sementara si seniman B yang muncul adalah cermin yang sangat besar, tetapi sangat jernih yang memantul lukisan dari seniman si A tadi. Pada akhirnya dalam kisah analogi Jalaluddin Rumi ini, yang memang adalah seniman B, yang ia lakukan bukanlah capek-capek seperti yang dilakukan oleh seniman A, melainkan membersihkan dirinya, membersihkan cerminnya, sehingga tampak padanya lebih berkilau. Lebih daripada lukisan, dalam artian ini hati juga bisa digunakan sebagai instrumen pengetahuan, tetapi konteksnya adalah irfan. Demikian teman-teman yang berbahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.